Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Ivan Habibi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bangkalan. Sebagai pengajar praktek saya adalah Ibu Siti Murni Mandasari SPD dan juga sebagai fasilitator adalah Bapak Muhammad Jailani Supianto. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid kita. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah: satu, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Dua, melakukan manajemen kelas yang efektif. Tiga, memahami tujuan pembelajaran. Empat, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, diperlukan satu, kesiapan belajar readiness murid. Yang kedua, minat belajar murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Apa itu kesiapan belajar murid atau readiness? Yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Sedangkan untuk mengetahui minat belajar murid, yaitu minat belajar merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu yang lama dengan objek atau topik tertentu. Sedangkan untuk mengetahui profil belajar murid adalah bagaimana guru dapat merasa nyaman dalam mengoptimalkan cara belajarnya. Profil belajar murid adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Dalam pembelajaran, profil belajar murid juga dipengaruhi oleh lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majmuk. Bagaimana cara dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid mereka. Yang kedua, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang ketiga, membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya. Dan yang keempat, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang kelima, melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan murid. Gaya belajar murid. Dalam proses pembelajaran, murid bisa
mendapatkan banyak gaya belajar. Di antaranya gaya belajar yang mereka alami adalah belajar visual. Murid dalam belajar visual hanya dapat melihat, misalkan melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, ataupun grafik. Sedangkan murid yang memiliki gaya belajar auditori, maka murid harus lebih banyak mendengar. Misalkan dengan penjelasan guru, dengan memberikan musik-musik instrumen, dengan mendengarkan pendapat, dan lain sebagainya. Sedangkan gaya belajar murid kinestetik adalah murid terlibat secara langsung, murid sambil melakukan pergerakan, menggerakkan tubuh, berkegiatan, dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian kita dapat menerapkan strategi penerapan berdiferensi belajar murid? Dalam proses ini, pembelajaran berdiferensiasi harus memiliki konten yang jelas. Apa itu konten? Konten adalah sajian informasi melalui berbagai media seperti teks, video, gambar, atau presentasi untuk memenuhi kebutuhan visual, auditori, dan kinestetik siswa. Penerapan belajar berdiferensi pada murid harus juga melalui konten proses. Apa itu konten proses? Konten proses adalah pembelajaran kooperatif di mana siswa dengan kemampuan yang berbeda dapat bekerja sama dalam kelompok untuk mendukung satu sama lain. Sedangkan penerapan berdiferensi belajar murid pada konten produk adalah siswa diberikan banyak proyek yang kreatif di mana mereka dapat menunjukkan pemahaman mereka melalui seni, penulisan, drama, atau media lainnya. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Seperti modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4 yang berujung pada modul 2.1. Keterkaitan antar materi pada modul 1.1 dan 2.1. Pada modul 1.1 yakni berkaitan dengan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sehingga untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Keterkaitan materi pada modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak memerlukan nilai dan peran dalam penerapannya. Guru harus berpihak pada murid dengan melakukan kolaborasi, inovasi, mandiri, dan refleksi, sehingga tercipta kepemimpinan kelas dengan baik. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antar materi pada modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mendukung dalam penerapan visi guru penggerak untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sedangkan keterkaitan antar materi pada modul 1.4 dengan modul 1 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid harus membuat kesepakatan penerapan nilai kebajikan yang akan membentuk lingkungan pembelajaran yang kondusif sehingga sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak.
Terima kasih.